ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Cara licik anggota polisi Aibda M yang menjadi tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO modus jual beli ginjal jaringan Kamboja. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan, Aibda M menipu para tersangka bahwa dirinya bisa membantu untuk menghentikan kasus. Lewat tipuan ini, Aibda M pun berhasil meraup keuntungan fantastis hingga mencapai 612 juta rupiah dari para tersangka. Di mana para tersangka diperintah Aibda M untuk membuang handphone dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Atas perbuatannya, M dijerat pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 221 ayat 1 ke 1 KUHP. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pada sindikat yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian, dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Kemudian satu orang tersangka ini dari oknum imigrasi atas nama AH, ini dikenakan pada pasal 2 dan pasal 4 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jadi ancamannya ditambah sepertiga kalau penyelenggara negara di sini daripada pasal-pasal pokok. Dan dalam fakta yang kami temukan, fakta hukum, yang bersangkutan menerima uang sejumlah 3.200.000 sampai dengan 3.500.000 per kepala dari pendonor-pendonor yang diberangkatkan dari Bali. Kemudian modus operandi merekrut melalui media sosial Facebook. Kemudian ini ada 2 akun dan 2 grup komunitas, yaitu donor ginjal Indonesia dan donor ginjal luar negeri. Nah, kemudian dari mulut ke mulut merekrut juga, dilanjutkan dari mulut ke mulut, dan di sini ada yang spesifik, ternyata dari pendonor berubah menjadi perekrut. Kemudian pada saat keberangkatan ke luar negeri, ternyata mereka juga memasukkan rekomendasi dari beberapa perusahaan seolah-olah akan family gathering ke luar negeri. Ya, apabila tadi petugas imigrasi akan kemana, family gathering, ini surat rekomendasi dari perusahaan. Ini ada 2 perusahaan yang dipalsu oleh kelompok ini seolah-olah akan family gathering, termasuk stempelnya. Kemudian menjanjikan uang sebesar 135 juta bagi masing-masing pendonor apabila selesai melaksanakan transplantasi ginjal yang ada di Kamboja sana. Jadi setelah transplantasi, beberapa hari kemudian langsung ditransfer ke rekening pribadi. Pada saat di Kamboja, para pendonor ini kurang lebih diobservasi selama seminggu. Kemudian sambil menunggu calon penerima daripada ginjal ini resipen. Nah, dipertemukan, baru kemudian dilaksanakan transplantasi ginjal tersebut. Kemudian masa penyembuhan 7 hari baru kembali ke Indonesia. Dan menurut keterangan daripada para pendonor ini, bahwa resipen ataupun penerima donor ginjal ini berasal dari mancanegara juga, dari India, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Kemudian para sindikat Indonesia ini menerima pembayaran sejumlah 200 juta. Nah, 135 juta ini dibayarkan kepada pendonor, sedangkan para sindikat ini menerima 65 juta per orang. Dipotong ongkos operasi mereka, pembuatan paspor, kemudian naik
angkutan dari bandara ke rumah sakit dan sebagainya. Kemudian kronologis yang kami perlu sampaikan di sini bahwa diawali ini pengungkapan ataupun penindakan hukum terhadap base camp yang ada di Bekasi Kabupaten di Tarumajaya, di perumahan Villa Muara Gading, berdasarkan informasi baik dari informasi intelijen dari Baitelkam maupun Baris Krim Polri. Kemudian kita adakan penindakan dan setelah itu kita adakan penangkapan sindikat yang ada di Indonesia. Ternyata dalam pengembangannya ini merupakan jaringan internasional yang kita kenal dengan istilah transnational organized crime.